Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam menurut Aliran Progresivisme. Jadi, filsafat pendidikan menurut aliran progresivisme ini terbagi ke dalam 4 judul. Judul yang pertama, definisi aliran filsafat progresivisme. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme. Dan yang keempat, pandangan progresivisme pada pembelajaran. Jadi, progresivisme ini berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Sedangkan secara harfiah dapat diartikan sebagai aliran yang memungkinkan kemajuan secara cepat. Jadi, pada intinya, aliran ini itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anaknya, bukan memfokuskan pada guru atau pada bidang muatannya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dari aliran progresivisme. Yang pertama, William James. Beliau ini tokoh Amerika Serikat yang sangat terkenal akan kecerdasannya yang sangat tinggi. Beliau juga seorang filsafat dan penulis, dan juga dikenal sebagai pendiri dari pragmatisme. Yang kedua adalah Hans Feihinger. Nah, beliau ini menyatakan bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Maksudnya adalah bahwa orang yang dikatakan tahu itu kalau sudah menggunakan pengetahuannya sehingga tahu manfaatnya. Yang ketiga adalah John Dewey. Beliau masuk Universitas Vermont pada tahun 1875 untuk mempelajari ilmu filsafat dan psikologi. Nah, selain itu beliau juga ahli dalam bidang ekonomi, hukum, antropologi, teori politik, dan ilmu kejiwaan. Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, berdasarkan pengertian ini, maka aliran progresivisme sangat sejalan dengan tujuan pendidikan yang ada di negara kita, Indonesia. Selanjutnya, pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, kreatif, aktif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada diri siswa, bukan guru atau bahan pelajarannya.
Selanjutnya, ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Yang pertama, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. Dan yang kedua, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, memberi motivasi dan bukan perintah. Yang keempat, mengikut sertakan anak didik dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Dan yang terakhir, kelima, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, karena benar itu datang dari Allah dan kesalahan atau kehilafan datang dari saya sendiri. Saya dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.